Salah satu wali Allah yang menjadi sesepuh dan menjadi pimpinan para wali di tanah Jawa serta menjadi guru besar bagi Wali Songo adalah Sayyid Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak dari ulama terkemuka bernama Ibrahim yang berasal dari Samarkand, maka dikenal dengan nama Ibrahim Samarkandi. Karena lidah orang Jawa sukar mengucap Samarkandi, maka mereka menyebutnya Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ditugaskan oleh ayahnya yang merupakan ulama besar ahli sunnah bermazhab Imam Syafi'i yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro untuk berdakwah mensiarkan agama Islam ke negara-negara di Asia. Perintah dari sang ayah ini dijalankan oleh Syekh Ibrahim Asmarakandi. Beliau kemudian merantau ke negeri Champa, yaitu negeri di daerah Muang Thai. Karena karomahnya dan syiar dakwah yang dijalankannya dengan santun, maka dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan membuat raja kerajaan Champa merasa simpatik, kemudian menjodohkan Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Hasil pernikahan Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Chandrawulan mendapatkan dua orang putra. Yang pertama bernama Raden Rahmat atau Syed Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1401 Masehi, dan yang kedua bernama Raden Santri atau Syed Ali Murtolo, adik dari ibu Sunan Ampel atau Bibi Sunan Ampel yang bernama Dewi Dwarawati adalah istri dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Maka Sunan Ampel adalah keponakan dari Ratu Majapahit. Dari sinilah terjadi kedekatan antara Sunan Ampel dengan kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, ketika mensiarkan dakwah Islam di tanah Jawa tidak mendapatkan halangan dari kerajaan Majapahit sebagai penguasanya, tetapi justru sikap toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan oleh Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, membuat Islam kian berkembang di tanah Jawa. Bibi Sunan Ampel yang bernama Dewi Dwarawati yang menikah dengan Prabu Brawijaya Raja Majapahit adalah seorang yang sangat cantik jelita. Hal ini membuat sang Prabu Brawijaya sangat sayang pada istrinya sehingga menceraikan istri-istri yang lainnya. Salah satu istri yang diceraikan oleh Prabu Brawijaya V adalah Dewi Kian dan diberikan kepada Adipati Aryo Damar. Pada saat Prabu Brawijaya menceraikan Dewi Kian, ternyata sang istri sedang mengandung 3 bulan. Kemudian saat melahirkan anak laki-laki yang bernama Raden Hasan atau Raden Patah yang kelak menjadi Raja Kerajaan Demak Bintoro. Saat Islam mulai berkembang di tanah Jawa dan Kerajaan Demak Bintoro kian mulai menjadi kerajaan Islam yang besar, maka pada saat itulah banyak para wali yang ingin berdaulat melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Majapahit. Mereka menginginkan seorang umaroh atau seorang pemimpin yang beragama Islam. Seperti halnya Kanjeng Sunan Giri sudah mulai membuat kerajaan yang bernama Giri Kedaton dan berdaulat hingga saat diserbu oleh kerajaan Majapahit, dan pada saat Sunan Giri akan dijatuhkan hukuman, namun Sunan Ampel segera memohon pengampunan kepada pamannya yaitu Prabu Brawijaya V sehingga Sunan Giri bisa terbebas dari hukuman. Dan karena kedekatan Sunan Ampel dengan kerajaan Majapahit inilah, maka pada saat kerajaan Demak Bintoro ingin berdaulat namun dilarang oleh Sunan Ampel. Bahkan Sunan Ampel memberikan fatwa pada saat itu bahwa haram hukumnya menyerbu kerajaan Majapahit. Pertimbangan Sunan Ampel mengeluarkan fatwa tersebut adalah karena yang pertama, Raja Demak Bintoro yang bernama Raden Patah adalah putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Maka tidak elok rasanya seorang anak harus berhadapan dengan ayahnya. Yang kedua, pertimbangannya karena sang pamannya yaitu Prabu Brawijaya Raja Majapahit adalah seorang raja yang sangat adil dan memiliki toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi dan tidak pernah melarang perkembangan syiar dakwah agama Islam di tanah Jawa. Umat Islam bisa beribadah dengan tenang dan tidak pernah mempersulit rakyatnya untuk beribadah sebagai seorang muslim. Setelah fatwa Sunan Ampel tersebut dikeluarkan karena menghormati Sunan Ampel, maka gejolak umat Islam dan para wali yang ingin lepas dari kekuasaan kerajaan Majapahit kian mereda. Barulah pada saat Sunan Ampel telah wafat dan Prabu Brawijaya V sudah wafat dan digulingkan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Demak Bintoro dan para wali yang lainnya yang dibantu oleh Kesultanan Turki Utsmani menyerbu kerajaan Majapahit, yang akhirnya kerajaan Majapahit bisa runtuh dan dikalahkan oleh kerajaan Demak Bintoro. Sebagai guru besar
besar Wali Songo, maka Sunan Ampel memiliki banyak sekali karomah. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Sayyid Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel. Karomah yang pertama, merubah batu jadi ayam jago yang tak pernah kalah. Strategi yang dilakukan oleh banyak wali Allah di Nusantara adalah mencoba membaur dan beradaptasi dengan masyarakat yang awam. Wali Songo melakukan pendekatan dengan kebudayaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sekitar. Seperti halnya Sunan Kalijaga yang melakukan dakwah melalui media wayang dan gamelan, begitu juga Sunan Ampel yang mencoba membaur dan beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat awam, walaupun kebiasaan itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Namun, melalui pendekatan yang halus, Sunan Ampel mampu mengarahkannya dan merubahnya kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dikisahkan pada saat Sunan Ampel melakukan perjalanan dakwahnya dengan membuka lahan kosong menjadi sebuah pemukiman, Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat memasuki kampung yang bernama Kampung Peneleh, Peneleh merupakan perkampungan tertua di Lir Brantas atau pinggir aliran Sungai Brantas. Kampung Peneleh sekarang berada di kawasan Jalan Peneleh, Surabaya. Warga di sekitar daerah itu ternyata masih sangat abangan atau pengetahuan agama dan akidahnya masih sangat rendah. Pada saat itu banyak masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu berjudi dan sabung ayam. Sudah merupakan tradisi masyarakat pada waktu itu suka akan sabung ayam. Agar lebih mudah diterima dalam lingkungan masyarakat yang akan didekati, maka kita harus mengikuti tradisi dan kebiasaan masyarakat itu terlebih dahulu. Hal itu pula yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Dengan karomah yang beliau miliki, Sang Wali Allah Kanjeng Sunan Ampel kemudian merubah sebuah batu menjadi seekor ayam jago. Kemudian dengan membawa ayam jagonya tersebut, Kanjeng Sunan Ampel mendekati arena sabung ayam. Kemudian beliau berkata, "Kisanak, saya membawa ayam jago ini bermaksud hendak mengetes kemampuan ayam saya. Barangkali ada yang memiliki ayam jago yang paling tangguh. Sudikah kiranya berhadapan dengan ayam saya?" Awalnya warga yang melihat kedatangan Sunan Ampel dan ayamnya itu tertawa menganggap remeh. Kemudian ada salah seorang yang membawa ayam jagonya kemudian berkata, "Boleh Kisanak, kalau kau mau mengetes ayammu itu dengan ayam jago saya yang selalu menang dalam sabung ayam ini, jangan salahkan saya kalau ayammu itu nanti kenapa-napa. Sekarang berapakah kau hendak bertaruh untuk ayammu itu?" Masyarakat pada saat itu menggunakan sabung ayam sebagai arena taruhan berjudi, dan Sunan Ampel tahu persis bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karenanya Sunan Ampel tidak melakukan perjudian. Kemudian beliau menjawab, "Kisanak, saya tidak mau bertaruh. Saya hanya ingin mengetes kemampuan ayam saya saja. Namun jika Kisanak takut kalah, maka saya tidak memaksa." Orang itu kemudian berkata lagi dengan nada murka, "Tidak mungkin saya takut kalah, karena ayam saya ini paling jago dan ia selalu menang dalam sabung ayam. Karena ayam saya ini, saya sudah menang banyak. Baiklah, kali ini bolehlah ayam saya berlaga tanpa taruhan, tapi setelah ayammu kalah, maka segeralah kau pergi dari tempat ini." Sunan Ampel kemudian menjawab, "Baiklah Kisanak, setelah ayam saya kalah, maka saya akan segera pergi dari tempat ini." Kemudian pertandingan sabung ayam pun dimulai. Di luar dugaan, ternyata ayam jago Sunan Ampel mampu dengan mudah mengalahkan lawannya. Hal ini membuat penasaran para peserta yang lain yang mereka memiliki ayam yang sudah berpengalaman dan dikenal tangguh dalam sabung ayam. Satu persatu ayam jago milik warga semuanya bisa dikalahkan dengan mudah oleh jago milik Kanjeng Sunan Ampel. Bahkan ayam jago yang paling tangguh dan selalu jadi juara sekalipun mampu dikalahkannya juga. Hingga semua ayam yang ada di arena sabung ayam tersebut semuanya sudah mampu dikalahkan dengan mudah oleh jago milik Kanjeng Sunan Ampel, yaitu perwujudan dari sebuah batu. Hal itu menimbulkan kekaguman dari semua orang dan muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar jagonya selalu menang? Kemudian Sunan Ampel menjawab bahwa itu merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Sunan Ampel ini tidak membuat mereka langsung tertarik untuk masuk agama Islam, hingga Sunan Ampel menjelaskan bahwa jago saya menang karena saya rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan menjauhi larangannya, sehingga Allah membantu saya dalam pertandingan sabung ayam jago ini. Sejak saat itu masyarakat sekitar mulai mengenal sosok Sunan Ampel dan mulai mengaguminya dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Banyak warga yang mau belajar agama Islam. Ketika warga sekitar mulai banyak yang mempelajari agama Islam,
Kemudian Sunan Ampel mengarahkan kepada warga untuk menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama berjudi dan sabung ayam karena itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sunan Ampel mampu membuat warga sadar dan menghilangkan kebiasaan berjudi dan sabung ayamnya. Kemudian warga semakin banyak masuk dan belajar agama Islam, beribadah sholat, belajar mengaji, belajar hukum fikih dan lain sebagainya. Kemudian Sunan Ampel membuat masjid Jami Peneleh yang berbentuk seperti perahu kebalik yang menghadap ke arah barat. Maknanya adalah mengajak masyarakat untuk beribadah atau sholat menghadap ke arah barat. Sunan Ampel juga mengajarkan ajarannya yang dikenal dengan Moh Limo, yaitu moh main artinya tidak berjudi, moh ngobe artinya tidak minum tuak, moh wadon artinya tidak main kupu-kupu malam, moh maling artinya tidak mengambil barang orang lain tanpa izin, moh madat artinya tidak mau menghisap candu. Karomah yang kedua, berjalan di atas air. Salah satu karomah dari Sunan Ampel yang lainnya yaitu dapat berjalan di atas air. Dikisahkan pada suatu hari Sunan Ampel sedang melakukan perjalanan dalam rangka berdakwah. Namun dakwahnya terhenti di sebuah sungai. Ada sesuatu yang ganjil yang dilihat oleh beliau di sungai yang panjang dan dalam itu. Di pinggir sungai, beliau melihat seorang lelaki paruh baya berusaha berlari menyeberangi sungai. Lalu sampai di tengah sungai, orang itu terjebur dan akhirnya berenang kembali ke pinggir sungai. Kemudian lelaki itu berlari lagi, terjebur lagi dan berenang kembali ke pinggir. Demikian berulang terus-menerus. Melihat kejadian tersebut, Sunan Ampel nampak heran dengan kelakuan lelaki tersebut. Beliau pun mendatanginya. "Maaf Kisanak, saya agak heran dengan yang Kisanak lakukan. Apa maksud dan tujuan Kisanak berlari ke tengah sungai, lalu terjatuh dan kembali ke tepi, dan mengulanginya lagi terus-menerus?" tanya Sunan Ampel. "Kisanak ini siapa? Saya melakukan ini karena saya ingin merapal ilmu meringankan tubuh saya sehingga saya bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini," jawab sang pertapa. "Saya hanya seorang pengembara yang kebetulan lewat ke sini Kisanak." "Sudah berapa lamakah Kisanak melakukan ini?" tanya Sunan Ampel. "Sudah 12 tahun saya melakukannya," jawab sang pertapa. "Masya Allah, Kisanak melakukannya selama 12 tahun dan masih belum berhasil. Itu bukan waktu yang singkat. Lalu kenapa Kisanak masih mencoba lagi hal yang tidak mungkin ini?" tanya Sunan Ampel penasaran. "Itu bukan urusanmu Pak Tua. Dulu saya sama sekali tidak bisa berjalan di atas air. Tapi setelah 12 tahun berlatih dengan sungguh-sungguh, buktinya sekarang saya bisa menyeberangi separuhnya dari sungai ini. Jadi siapa bilang latihan saya ini tidak berguna?" jawab sang pertapa dengan nada yang murka. "Kalau begitu berarti Kisanak masih memerlukan 12 tahun lagi untuk mencapai ke seberang sungai yang sana," jawab Kanjeng Sunan Ampel. "Sudahlah, jangan mencampuri urusan saya. Pergi sana kau orang tua dan jangan pernah mengganggu saya lagi. Urus saja urusan Kisanak sendiri. Saya akan melanjutkan latihan ilmu meringankan tubuh saya lagi," ucap sang pertapa itu. Kemudian Kanjeng Sunan Ampel pun beranjak dari tempat tersebut. Namun tidak lama kemudian sang pertapa merasa terkejut melihat Kanjeng Sunan Ampel nampak berjalan di atas air menyeberangi sungai itu. Ia tidak menyangka bahwa orang tua yang baru dikenalnya ternyata seorang yang sakti mandraguna, dan spontan lelaki itu mengejar Kanjeng Sunan Ampel ke seberang sungai. Ia berenang dengan cepat mengejar Sunan Ampel. Sesampainya di pinggir sungai, orang itu bersujud di kaki Sunan Ampel. "Duhai Kisanak yang sakti mandraguna, maafkan saya yang telah meremehkan Kisanak. Bagaimana Kisanak ini bisa memiliki ilmu linuih seperti ini sehingga bisa berjalan di atas air tanpa basah menyeberangi sungai yang dalam dan panjang ini? Tolong ajarilah saya Kisanak," ratap lelaki tua itu penuh dengan harap. Sunan Ampel kemudian tersenyum dengan sangat ramah. "Bangunlah Kisanak, saya hanyalah hamba Allah yang tidak layak Kisanak sembah karena ilmu yang tadi saya gunakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya tidak mungkin saya bisa menyeberangi sungai ini. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa," jawab Kanjeng Sunan Ampel. "Maafkan saya Kisanak, siapa sebenarnya Allah itu? Bagaimana dia bisa memiliki ilmu sedemikian tingginya?" tanya sang pertapa ini penuh dengan penasaran. Kisanak telah menghabiskan 12 tahun waktu Kisanak dengan sia-sia. Kisanak melatih diri agar bisa berjalan di atas air untuk menyeberangi sungai, dan Kisanak menghabiskan 12 tahun umur Kisanak lagi untuk kesia-siaan yang sama. Sedangkan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan di atas air tanpa berlatih seperti yang Kisanak lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Tuhan semesta alam, ucap Kanjeng Sunan Ampel. "Iya Kisanak, saya mengaku salah.
saya telah melakukan hal yang konyol dan sia-sia. Lalu bagaimana caranya Kisanak bisa berjalan di atas air? Mantra apa yang Kisanak baca? Tanya sang petapa lagi semakin penasaran. Sunan Ampel kembali tersenyum, kemudian berkata, saya tidak membaca mantra apapun Kisanak. Kalau Kisanak menghabiskan waktu 12 tahun untuk berlatih, saya hanya perlu beberapa saat untuk mengumpulkan bambu, merakitnya, kemudian saya gunakan untuk menahan tubuh saya supaya tidak tenggelam, dan saya pun bisa berjalan di atas air menyeberangi sungai ini dengan rakit bambu tersebut. Mendengar penjelasan Sunan Ampel, sang pertapa tadi terdiam, tidak satupun kata keluar dari mulutnya. Kisanak, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Allah memberi kita akal dan pikiran untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, fokus pada solusi agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Kalau memang bisa lebih cepat menyeberangi sungai, kenapa Kisanak menghabiskan waktu 12 tahun untuk melakukannya? Bayangkan berapa banyak hal-hal yang baik yang lain yang bisa Kisanak lakukan selama waktu itu, bukan? Ucap Kanjeng Sunan Ampel. Karomah yang ketiga, keikhlasan membawa kebahagiaan. Dikisahkan pada suatu hari Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel akan mengambil air wudhu. Tiba-tiba di sungai itu nampak oleh beliau sebuah delima yang terapung-apung di permukaan air. Tanpa berpikir panjang, diambillah delima tersebut. Rupanya syaitan telah membuatnya lupa. Sehabis mendirikan sholat, delima itu kemudian dimakannya. Tetapi setelah tinggal setengah, barulah beliau teringat dan menyesal karena telah terlanjur memakan buah delima yang belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, beliau kemudian menyusuri tepian sungai untuk mencari siapa orang yang mempunyai delima itu, untuk dimintai keikhlasan dan keridoan dan kerelaannya karena buah yang jatuh itu telah ia makan. Di suatu tempat, yaitu di tepi sebuah sungai, beliau kemudian bertemu dengan Ki Ageng Supa atau Sunan Bungkul yang baru saja datang dari hulu sungai. Setelah keduanya bercakap-cakap, ternyata buah delima itu adalah milik Ki Ageng Supa atau Sunan Bungkul yang sedang dicari-carinya. Maka Raden Rahmat atau Sunan Ampel pun memohon maaf dan memohon agar Ki Ageng Supa menghalalkan delima yang telah terlanjur dimakannya. Tetapi Ki Ageng Supa tidak mau memaafkan dan menghalalkannya. Dikatakan bahwa karena buah delima itu adalah milik putrinya yang sekarang sedang menangisi hilangnya buah delima tersebut. Raden Rahmat merasa sedih sekali karena beliau selalu teringat sabda Nabi Allah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga darah dan daging seseorang yang terjadi dari makanan yang haram. Sesaat kemudian Raden Rahmat menyatakan kesanggupannya untuk mencarikan delima yang lebih besar dan lebih bagus daripada delima itu sebagai ganti ruginya. Walaupun demikian, namun Ki Ageng Supa tetap tidak mau memaafkannya karena delima yang dimakan oleh Raden Rahmat itu adalah buah delima kesayangan putrinya. Lalu bagaimana maksud Ki Ageng? Tanya Raden Rahmat penuh dengan keheranan. Dalam hati Raden Rahmat berkata, kenapa tiba-tiba saja Ki Ageng Supa bersikap demikian kepadaku? Hanya karena perkara sebuah delima yang kecil ini saja beliau tidak mau memaafkan, ucap Sunan Ampel dalam hati. Akhirnya Ki Ageng Supa atau Sunan Bungkul mengatakan mau memaafkan asal dengan syarat, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel bersedia menjadi suami anaknya yang kehilangan delima itu. Namanya adalah Siti Karimah atau Mas Karimah, seorang anak gadis yang tuli, bisu, dan lumpuh. Setelah mendengar ucapan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat atau Sunan Ampel merasa sangat terkejut. Kenapa sampai menjadi demikian parah masalahnya, sedemikian rumitnya? Hanya soal delima satu saja harus menikah dengan seorang gadis yang tuli, bisu, dan lumpuh. Yang semacam itu, pikir Sunan Ampel dalam hatinya. Namun, sebagai seorang wali Allah, Sunan Ampel memiliki jiwa yang bertanggung jawab dan ikhlas atas apa yang dia lakukan. Akhirnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel pun menyerah dengan keputusan Ki Ageng Supa. Beliau menyetujui dan siap untuk menikahi anak Ki Ageng Supa yang dijelaskan tadi, yaitu seorang anak gadis yang tuli, bisu, dan lumpuh. Ki Ageng Supa hatinya merasa lega, maka diajaklah Sunan Ampel ke rumahnya dan diperlihatkan kepada anaknya yang bernama Siti Karimah sebagai calon istrinya. Awal mula Raden Rahmat atau Sunan Ampel mengira bahwa Ki Ageng Supa sedang main-main karena anak gadis yang diperlihatkan kepada beliau ternyata tidak seperti yang diceritakan tadi. Yang ia lihat adalah
Siti Karimah adalah seorang yang sangat cantik jelita. Lalu Raden Rahmat menanyakan maksud Ki Ageng Supa yang sebenarnya. Ki Ageng Supa pun tersenyum dan menjelaskan yang dimaksud bahwa anaknya tuli, bisu, dan lumpuh adalah anaknya tidak pernah mendengar dan melihat serta tidak pula melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan. Mendengar keterangan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat kemudian tersenyum, dan setelah beberapa hari kemudian dilangsungkanlah pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Siti Karimah, putri dari Sunan Bungkul. Karomah yang keempat, kesaktian keris Kiai Sengkelet. Sunan Ampel juga memiliki banyak sekali keistimewaan yang lain, yaitu beliau memiliki sebuah keris di mana keris tersebut terkenal dengan sebutan keris Kiai Sengkelet. Konon keris tersebut Sunan Ampel dapat ketika sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Kiai Sengkelet adalah keris pusaka 13 yang diciptakan pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu di tahun 1466 sampai dengan 478 Masehi, yaitu pada saat pemerintahan Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V karya Empu Supa Mandagri. Empu Supa adalah salah satu santri dari Sunan Ampel. Konon, menurut cerita rakyat bahwa untuk membuat keris Kiai Sengkelet adalah dengan cis yang merupakan sebuah besi runcing untuk menggiring onta. Konon, besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat. Ketika ditanya besi itu berasal dari mana, dijawablah bahwa besi itu milik baginda Nabi Muhammad SAW. Maka diberikanlah besi itu kepada Empu Supa untuk dibuatkan sebilah pedang. Namun sang empu merasa sayang jika besi tosan aji tersebut dijadikan sebuah pedang, maka dibuatlah menjadi sebilah keris luk 13 dan diberi nama Kiai Sengkelet. Setelah selesai kemudian diserahkan kepada Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel pun merasa kecewa karena tidak sesuai dengan yang beliau inginkan. Menurut beliau, keris merupakan budaya Jawa yang berbau Hindu. Seharusnya besi itu dijadikan pedang, lebih cocok dengan budaya Arab seperti tempat asalnya, yaitu agama Islam. Maka oleh Sunan Ampel disarankan agar Kiai Sengkelet diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Dan ketika Prabu Brawijaya V menerima keris tersebut, sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kiai Sengkelet. Akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piandel atau maskot dari kerajaan yang diberi gelar Kanjeng Kiai Ageng Puworo. Pusaka baru itu menjadi sangat terkenal sehingga menarik perhatian Adipati Blambangan. Adipati ini memerintahkan orang kepercayaannya untuk mengambil pusaka tersebut demi kejayaan Blambangan, dan akhirnya berhasil. Empu Supa yang telah mengabdi kepada Kerajaan Majapahit diberi tugas untuk mencari dan membawa kembali pusaka tersebut ke Majapahit. Dalam menjalankan tugasnya, sang empu menyamar sebagai seorang pandai besi yang membuat berbagai alat pertanian dan mengganti namanya menjadi Kinambang. Di samping pandai membuat alat pertanian, beliau juga pintar membuat tombak, pedang, keris yang kemudian dipamerkan di tempat-tempat keramaian, yaitu di daerah Blambangan. Seketika pameran tersebut memancing perhatian banyak orang. Banyak sekali pesanan yang datang dari para pejabat Kadipaten Blambangan, termasuk yaitu Patih Adipati Blambangan yang memesan keris Carang Soka. Akhirnya sang adipati menyaksikan keris ciptaan Kinambang, sebilah keris Carang Soka yang sangat bagus dan ampuh. Ketika kepada pohon pisang, seketika itu seluruh daun pisang menjadi kering dan layu. Karena itu sang empu diundang untuk menghadap ke Kadipaten Blambangan untuk membicarakan satu hal yang sangat rahasia. Setelah Kinambang datang menghadap ke Kadipaten Blambangan, didapatnya tugas untuk membuat putran atau tiruan dari keris Kanjeng Kiai Puworo atau keris Kiai Sengkelet. Kinambang dengan siasatnya meminta disediakan perahu untuk membuat tiruan keris Kiai Sengkelet dengan alasan percikan bunga api besi bahan kerisnya tidak menimbulkan bencana bagi rakyat Blambangan. Singkat cerita, akhirnya rencana mendapatkan kembali keris pusaka Majapahit itu berhasil tanpa harus menimbulkan kecurigaan dan pertempuran. Kemudian Kinambang akhirnya dianugerahi seorang putri kadipaten yang bernama Dewi Lara Upas, yang tidak lain merupakan adik kandung dari Adipati Blambangan itu sendiri. Selain itu, dia juga mendapatkan gelar kebangsawanan dari kerajaan sebagai Kanjeng Pangeran berikut tanah pendidikan di desa Pitrang. Maka namanya pun berubah menjadi Kanjeng Pangeran Pitrang yang bekerja sebagai empu Kadipaten Blambangan. Sang empu yang berhasil melaksanakan tugas selalu mencari cara agar dapat kembali ke Majapahit. Ketika kesempatan itu tiba, maka beliau pun segera kembali ke Majapahit, pergi dari istrinya yang sedang hamil. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada istrinya bahwa kelak jika anak mereka lahir laki-laki diberi nama Joko Suro serta memberikan besi bahan pembuat keris. Karomah yang kelima, kesaktian dua murid Sunan Ampel.
Murid Sunan Ampel masing-masing memiliki keistimewaan dan karomah yang berbeda-beda. Salah satunya adalah murid Sunan Ampel yang bernama Soleh. Dikisahkan ia dapat hidup kembali setelah wafat. Namun kejadian itu terulang sampai 9 kali. Kisah ini dibuktikan dengan adanya kuburan Mbah Soleh yang berjajar dan berjumlah 9. Makam yang tidak biasa ini berada di sebelah timur Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Mbah Soleh mempunyai peranan yang sangat besar dalam pendirian Masjid Ampel. Mbah Soleh juga dikenal setia mengabdikan dirinya di masjid. Beliau menjadi tukang bersih-bersih Masjid Ampel. Bila menyapu lantai masjid sangat bersih sekali, sehingga saat orang yang sujud tanpa sejadah tidak merasa lantai masjid masih berdebu. Kemudian pada saat Mbah Soleh wafat dan dimakamkan di dekat masjid, setelah Mbah Soleh wafat tidak ada satupun santri yang sanggup menggantikan pekerjaannya, yaitu lantai masjid selalu kotor meskipun sudah disapu berulang kali. Saat itu Sunan Ampel pun berkata, seandainya Mbah Soleh masih hidup, tentunya masjid ini tidak akan kotor tapi selalu bersih. Usai Sunan Ampel berkata demikian, secara ajaib Mbah Soleh yang sudah wafat kemudian muncul kembali. Sosok Mbah Soleh sudah berada di teras masjid tengah menyapu. Melihat peristiwa itu, seluruh santri dan jamaah merasa terheran-heran. Seluruh lantai masjid kembali bersih. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh kembali wafat dan dimakamkan pusarannya di sebelah makamnya yang pertama. Setelah wafatnya Mbah Soleh yang kedua kalinya, Masjid Ampel kembali kotor dan lagi-lagi tidak ada santri lain yang bisa menyapu lantai sebersih sapuan Mbah Soleh. Sunan Ampel pun kembali mengucap kalimat yang sama, dan saat itu pula kembali muncul sosok Mbah Soleh tangguh yang tengah bersih-bersih. Kejadian itu berlangsung selama 8 kali. Pada kejadian yang ke-8, Sunan Ampel telah wafat. Akhirnya Mbah Soleh menyusul wafatnya Sunan Ampel ke-9 kalinya. Pusara Mbah Soleh pun berjajar menjadi 9. Kuburan yang terakhir berada di paling ujung sisi timur, berjajar menjadi 9. Murid Sunan Ampel yang lainnya adalah Mbah Son Haji, sering disebut juga Mbah Bolong. Beliau mendapatkan gelar itu bukan karena kosong atau sekedar panggilan biasa saja. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Dikisahkan pada saat di Ampel Denta, yaitu di pesantren Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur, Sunan Ampel atau Raden Rahmat membangun masjid untuk pusat dakwahnya. Pembangunan masjid yang kemudian dinamakan Masjid Ampel ini tidak lepas dari peran dua muridnya, yaitu Son Haji dan Mbah Soleh. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Mbah Son Hajilah yang ditugaskan untuk mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap ke arah kiblat. Tetapi setelah membangun tempat pengimaman itu, banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apakah betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke arah kiblat? Demikian tanya seseorang yang sangat meragukan pekerjaan dari Mbah Son Haji. Kemudian Mbah Son Haji tidak menjawab, melainkan ia langsung melubangi dinding pengimaman sebelah barat, kemudian berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman itu sudah menghadap ke kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji. Ternyata keajaiban pun terjadi. Di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang yang ada pada saat itu sangat terpana dan kagum, dan akhirnya tidak berani lagi meremehkan Mbah Son Haji. Dan sejak saat itu mereka bersikap hormat kepada Mbah Son Haji dan mereka memberikan julukan Mbah Bolong. Kisah-kisah karomah dari Waliullah Wali Songo seperti karomah dari Kanjeng Sunan Ampel semoga bisa memberikan suri tauladan bagi kehidupan kita, bagaimana para pendahulu kita yaitu para waliullah menyiarkan dakwah Islam di Nusantara, sehingga kita semua bisa mendapatkan nikmat dari Allah SWT berupa memeluk agama Islam. Semoga kita semua bisa mendapatkan berkah wal karomah dari wali-waliullah di Nusantara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.